akan satu kandidat atau partai politik terkait janji-janji manis yang sudah mereka utarakan sebelumnya di media-media mainstream. Membahas janji-janji manis partai politik atau politisi dan juga bakal capres sekarang di masa-masa sekarang yang notabene belum masuk masa kampanye. Apakah ini menjadi pelanggaran? Kemudian janji-janji manis yang bertebaran di media sosial. Ini seberapa besar Anda melihat pengaruh informasi video di media sosial ini mempengaruhi opini masyarakat akan satu kandidat? Nah, kan sekarang sudah dikemasnya juga banyak nih sama tim media sosial mereka udah dikemasnya itu secara kekinian. Nah, itu seberapa besar sih bisa mempengaruhi opini masyarakat sebenarnya di media sosial? Apalagi kalau kita lihat per platform, dari yang sangat muda misalnya di TikTok, Instagram, lalu juga yang lebih senior di Facebook juga masih sangat ramai. Apalagi ya ada juga media dalam tanda kutip sosial walaupun sebenarnya lebih ke aplikasi instant messaging yang kita nggak bisa track sama sekali ya seperti WhatsApp gitu. Ya. Nah, jadi media sosial ini selain media yang murah tapi juga memang interaktif ya, sehingga bukan hanya sekedar satu arah informasi yang kita bisa dapat, tapi juga kita bisa bersuara. Nah, ini akhirnya kemudian menjadi semacam kanal media, kanal informasi yang butuh pengelolaan sendiri dan memang sangat berpengaruh. Walaupun memang kita juga perlu melihat segmen audiens yang mau dikejar gitu ya. Dalam arti kalau kita nggak bisa membagi atau agak butuh pengelolaan lebih untuk membagi kalau kita bicara elektoral gitu ya, karena kan hampir seluruhnya bisa terekspos secara nasional, sedangkan mungkin dalam bahasa politik atau dalam bahasa kampanye kadang-kadang malah jadi bahan permainan. Nah, ini mungkin masukan juga buat para capres, siapapun yang mau dan mungkin para caleg juga sama ya, akan ada semacam janji-janji juga. Saya rasa bukan saja permasalahan janjinya, tapi mungkin perlu semacam breakthrough atau ide kreatif sehingga memang janjinya ini atau idenya ini atau gagasannya ini bisa keluar dari standar janji-janji politik yang lain gitu. Jadi malah bisa jadi menangkap imajinasi publik ya, sehingga mungkin jadi value-nya bisa lebih gitu. Dan tentunya harapan kita adalah ini bukan sekedar janji, tapi bisa dijalankan, memang ada rencananya, ada targetnya, lalu kemudian memang akan dilaksanakan. Ada elektoral atau teritori tertentu yang memang perlu pendekatan lebih banyak. Jadi memang jawab tadinya besar karena memang dalam setahu saya nih, nanti mungkin kalau dikoreksi ada sekitar 25-30% pemilih yang memang belum menyatakan siapa gitu ya. Jadi masih mengambang begitu. Range-nya segitu memang. Inilah suara yang memang sedang dikejar dan coba di-tap-in dengan berbagai cara, baik secara substantif pesan maupun juga secara gaya ya atau style. Jadi mana yang lebih accessible, mana yang mungkin lebih menarik untuk anak muda terutama, mana yang kemudian lebih nyambung, itu yang akhirnya jadi diperjuangkan dengan kuat dalam rentang waktu beberapa hari ke depan ini. Dan data itu tadi yang Mas Endra bilang 25% sampai 30% yang belum menentukan pilihan atau mengarahkan. Mengamatilah ya, pemilih mengambang itu rata-rata memang masyarakat atau pemilih modern yang saat ini masih mencermati, yang juga mayoritas mengakses media sosial dibandingkan media-media mainstream lainnya. Nah, biasanya media mainstream ini justru pemilih-pemilih tradisional begitu. Beberapa orang atau beberapa pihak yang ya katakanlah sekarang sudah curi-curi sosialisasi itu kan sebenarnya ada di lingkaran pemerintahan ya. Dari mulai Pak Prabowo saat ini menjabat sebagai Menhan, Muhaimin Iskandar partainya juga pendukung pemerintahan saat ini dari PKB, yang dia juga seorang pimpinan MPR. Belum lagi beberapa waktu sebelumnya juga kita pernah lihat Mas Gibran wali kota Solo yang juga notabene anaknya Pak Jokowi juga ikut nempelin stikernya Mas Ganjar kan, sosialisasi begitu. Nah, apakah kalau Anda lihat ini karena mereka merasa punya power terus akhirnya dengan PD-nya untuk sosialisasikan gagasan lah, yang bilang mereka gagasan, atau seperti apa Mas Adi? Sebenarnya secara prinsip soal sosialisasi politik itu kan tidak kenal ruang dan waktu dan tidak kenal dalam batas-batas apakah dia menjadi bagian dari koalisi pemerintah ataupun oposisi. Sosialisasi ini kan sebenarnya bagian dari campaign supaya mampu melakukan penetrasi afiliasi kepada publik sebagai sosok yang menurut mereka akan dipilih, Mas. Kan biasanya campaign itu ada dua, serangan udara dan serangan darat. Isu-isu yang disampaikan oleh para calon presiden ini kan bagian dari jualan isu di level udara. Mereka biasanya mengamplifikasi melalui media sosial, media mainstream, kemudian melalui diskusi-diskusi dan seterusnya, termasuk misalnya melalui opinion maker yang mereka hire ya sebagai bagian dari kepentingan mereka. Tapi ingat ya bahwa masyarakat kita itu tidak melulu menjadikan pilihan politisnya dalam menentukan preferensi di TPS misalnya berdasarkan isu-isu yang berkembang, karena masyarakat secara umum sudah terbiasa dikibuli, sudah terbiasa dengan janji-janji yang sebenarnya cukup bombastis dan tidak benar realistis. Dari dulu kan bicara tentang subsidi BBM murah, tentang pendidikan dan akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang gampang dan
dan seterusnya. Dan publik juga tahu di dunia kesehatan misalnya agak semeraut sampai sekarang. Oleh karena itu saya ngomong, kenapa harus nungguin jadi calon presiden bicara yang seperti ini? Rasa-rasanya mereka ini hanya ingin jadi malaikat di 2024. Bagaimana misalnya PKB sepanjang 10 tahun menjadi bagian dari koalisinya Jokowi, mengapa tidak bicara tentang soal BBM gratis bagi mereka yang punya sepeda motor misalnya? Kenapa itu tidak disampaikan Jokowi sebagai sebuah kebijakan yang menurut saya penting untuk dieksekusi? Ataupun Prabowo Subianto yang belakangan sangat Jokowi gitu ya. Bahkan Jokowi dari Jokowi, kenapa tidak bicara tentang ada program makan gratis buat anak-anak yang kemudian dipersiapkan sebagai generasi bangsa? Kenapa harus nunggu jadi calon presiden? Ini yang saya kira menurut saya paradoks ya. Satu sisi mereka ini adalah orang-orang dalam, tapi pada saat yang bersamaan mereka ini dalam tanda kutip hanya terkesan memang menyampaikan kepada publik sebagai sebuah narasi politik bahwa seakan-akan mereka ini adalah pemimpin yang pro rakyat. Kalau bicara ini itu adalah kubu oposisi, tidak terafiliasi dengan pemerintah, ya saya kira mungkin dianggap sebagai terobosan yang layak untuk diperhatikan. Tapi karena yang bicara itu orang dalam, menjadi koalisinya Jokowi, partai-partai yang saya kira cukup dekat dan bisa bisik-bisik langsung, bicara langsung dengan presiden, ya orang menganggap ini hanya sebatas lip service, jualan janji politik yang saya kira memang selama ini sering dilakukan oleh para politisi. Oleh karena itu, selain janji-janji politik yang sebenarnya orang sudah apatis, yang paling penting adalah bagaimana melakukan kerja-kerja politik yang nyata ya. Kalau kita lihat kepada masyarakat, faktor apa yang kemudian akan mereka lakukan gitu dalam menentukan pilihan adalah pemimpin yang sering ditemui oleh mereka. Ya, kunjungan langsung, belusukan langsung, sosialisasi langsung, bisa diajak selfie di sawah, bisa diajak selfie dan seterusnya. Memang masyarakat kita itu pendek. Betul bahwa misalnya Gen Z itu adalah mereka yang engage dalam media sosial. Betul pemilih pemuda kita itu hampir 60% di 2024. Tapi setahu saya, mereka main medsos itu bukan untuk tahu bagaimana pemimpin itu bicara politik, bicara tentang kampanye. Mereka ini adalah main media sosial, cari teman gitu ya, huru-hara. Dan yang paling penting adalah cari pekerjaan, bukan yang lain. Oleh karena itu, kalau memang ini penetrasinya untuk pemilih muda, saya kira isunya bukan isu yang sebenarnya isu langitan dan sebenarnya sudah usang. Kalau mau ya, apa yang kemudian dekat dengan keseharian anak-anak muda itulah yang dibicarakan. Misalnya bisa kuliah dengan gampang, akses terhadap dunia pekerjaan juga relatif mudah dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya lihat juga lebih ke diskusi tatap muka, mereka lebih mengenal gitu ya Mas Adi ya. Kalau betul, karena ada apa jadi media sosial. Betul, ada interaksi langsung sebenarnya yang dibutuhkan oleh para pemilih. Untuk apa misalnya memilih pemimpin tapi kakinya tidak nyentuh tanah? Mereka itu benar gading tapi tidak bisa dialog secara langsung. Kenapa anak muda ini disasar? Karena anak muda ini treatmentnya harus equal. Jadi calon pemimpin yang akan mereka pilih itu harus bisa diajak langsung. Kalau di medsosnya di-mention, diajak dialog, harus direspon satu persatu, Mas. Itulah yang disebut dengan demokrasi langsung. Makanya muda ini agak apatis karena ketika mereka komplain, ketika mereka bicara tentang kesulitan hidup mereka, baik melalui medsos atau apapun, tidak ada respon. Oleh karena itu, para politisi ini ya hanya sebatas jualan. Sebenarnya Mas Adi, kalau kita lihat kriteria yang tadi Mas Adi jelaskan, sejauh ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melakukan hal itu ya. Jadi mereka merespons langsung begitu dari media sosial, langsung turun ke lapangan kalau memang ada keluhan dan itu diutarakan di media sosial. Nah ini sebenarnya bisa jadi contoh kan untuk para politisi mengampanyekan atau misalnya berinteraksi dengan para konstituennya begitu ya Mas Adi. Betul, pemilih kita ini kan ingin bagaimana bicara langsung dengan calon yang akan mereka pilih, Mas. Medsos itu salah satu cara mungkin, karena kalau mau menghadap mereka susah, protokoler, ada janji-janji, macam-macam lah ceritanya. Nah, medsos itu paling mungkin bagaimana ada interaksi dua arah antara leader, calon pemimpin dengan pemilih. Oleh karena itu, kita bisa cek itu setiap medsos yang bikin janji-janji politik, apakah ada responnya? Rata-rata ada respon, Pak. Ditanya, bagaimana pekerjaan kita ini? Kita lulus nih SMA, sulit cari pekerjaan, mau kuliah ribet dan seterusnya. Nggak ada jawaban, Pak. Jadi dalam banyak hal sebenarnya janji-janji politisi ini ada di langit gitu ya. Kenapa tidak bicara tentang jangka panjang gitu ya? Soal BBM, soal bagaimana ketahanan pangan, soal gaji guru, gaji PNS dan seterusnya dan seterusnya. Jangan pernah berpikir seakan-akan hidup ini selesai di 2024 lah, kira-kira begitu. Janjinya masih di langit begitu. Nah, konten janji-janji manis dari para politisi. Tapi sekarang saya akan ke Mbak Titi karena sudah kecebur lah istilahnya gitu. Sekarang masa kampanye pendek tapi sudah banyak juga yang mulai nyolong-nyolong lah ya, curi-curi untuk sosialisasi. Tapi jika kandidat ingin memperkenalkan lebih awal, katanya kan biar nggak beli kuci dalam karung gitu Mbak Titi.
mereka ingin mengenalkan lebih awal kepada masyarakat gagasan-gagasan mereka, meskipun ya yang saya katakan tadi nggak juga terlalu baru karena gagasan-gagasan ini masih ada, sudah pernah ada pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi kalau mereka pengen dikenal lebih awal oleh masyarakat, sebenarnya apa yang harus dilakukan agar tidak menyalahi aturan sejauh ini? Tadi sudah disampaikan ya bahwa media sosial itu memang menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan di tengah sempitnya durasi kampanye. Tapi juga publik perlu ingat, citra diri itu bisa dikreasikan sedemikian rupa, tetapi rekam jejak tidak pernah bisa dibeli. Nah, presiden dan wakil presiden di Indonesia itu dinominasikan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Jadi korelasi antara partai politik dan bakal calon presiden itu sangat dekat. Tidak mungkin kita punya presiden yang bisa bekerja baik kalau tidak ditopang oleh partai politik yang juga baik yang ada di parlemen. Nah, oleh karena itu pertama menurut saya publik tetap harus tidak boleh melupakan partai politik dalam hal ini pemilu DPR, DPRD dan juga tentu DPD. Karena hiruk pikuk gempita pilpres itu realitasnya membuat publik kita tidak terlalu peduli dengan pemilu legislatif. Jadi atensi intensinya itu mayoritas untuk pilpres. Makanya kalau kita lihat 2019 tingkat partisipasi kita memang tinggi. Saya tidak terlalu khawatir ya soal angka pengguna hak pilih 81%. Padahal kita voluntary vote gitu ya, sukarela. Tetapi kepedulian terhadap pemilu legislatif itu rendah. 11,12% suara yang diberikan di TPS itu tidak sah. Dan mayoritas dibiarkan surat suara legislatif itu kosong. Karena mereka tadi prioritasnya adalah di pilpres, dan yang kedua pemilu legislatif itu dianggap rumit sehingga tidak mau terbebani. Ya sudah, surat suara diterima tapi tidak dicoblos, dibiarkan kosong masuk ke dalam kotak kembali. Itu pertama. Yang kedua, pada dasarnya sosialisasi politik, apa yang dilarang di kampanye itu juga mestinya tidak dilakukan di sosialisasi politik. Jangan sampai karena ini belum masa kampanye, belum ada calon, lalu terjadi bagi-bagi uang, lalu kemudian terjadi hal-hal yang sifatnya transaksional karena memanfaatkan ruang kosong tadi, dan penegakan hukum lebih abu-abu untuk ditegakkan. Dan juga yang menjadi penting adalah di media sosial itu tadi ya, 1000 janji, 1.000.000 janji bisa disampaikan, tapi rekam jejak itu tidak pernah bisa terbeli. Nah, bagaimana sejak awal kita juga media, masyarakat sipil dan juga kontestan mengarahkan hal-hal yang pendekatannya itu substantif, selain tadi dialog, ruang yang sifatnya diskusi, diskursus, tanya jawab, tatap muka, tetapi juga mengajarkan hal-hal bagaimana mengajak pemilih kita untuk cermat meneliti rekam jejak. Jadi ini juga membentengi klaster pemilihnya dia supaya tidak bisa mudah ditipu oleh narasi-narasi yang, karena kebutuhan itu kan realistisnya di depan mata tuh hari ini. Orang butuhnya BBM gratis, yaitu dibutuhkan saat ini juga, makan gratis juga dibutuhkan saat ini juga. Tetapi kan bagaimana membuat konstituen dia supaya tetap loyal, tetap logis, itu kan perlu dibantu oleh peserta pemilu. Selalu ngomong, perhatikan rekam jejak, kapasitas calon, kemampuan partai untuk merealisasikan. Tetapi kan hal yang sama harusnya itu keluar dari partai politik, keluar dari pasangan calon yang harus juga memelihara loyalitas logis dari konstituennya gitu. Soal pileg yang sebenarnya rumit dan akhirnya masyarakat banyak yang akhirnya abai terhadap surat suara di pemilihan legislatif begitu. Nah, kalau demikian Mas Enda, saya ingin menanyakan juga, kalau di media sosial jadi sekarang itu yang banyak promo, yang banyak sosialisasi, lebih banyak caleg-caleg atau bakal capres atau cawapres, Mas Enda? Memang agak disayangkan ya, karena memang yang paling kedengeran justru pertarungan capres memang yang paling menarik perhatian gitu. Tapi dari sisi calonnya sendiri harusnya memang lebih ditingkatkan ya calon, karena gini, ini mungkin bukan fenomena di media sosial aja tapi secara menyeluruh. Kita juga tahu caleg juga punya kelas gitu ya, ada kelas yang DPR RI biasanya punya modal dan punya kemampuan lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan yang tingkat 1 maupun di tingkat 2 gitu. Jadi kalau kampanye secara tradisional atau secara biasa saja, walaupun sebenarnya areanya lebih kecil ya, sehingga mungkin logikanya biayanya harusnya lebih sedikit gitu, tapi itu pun karena masih calon dan mungkin bukan nomor pasti, itu pun agak dalam tanda kutip malas dilakukan gitu ya, apalagi ketika kemudian mencoba berdiskusi lewat media sosial, pasti cukup dengan kampanye capres lebih dahulu. Nah, cuma saya melihat ada opportunity juga bahwa memang di satu sisi ya, kampanye itu kan begitu-begitu aja gitu, desain tuh begitu-begitu aja, semua baligo, semua spanduk itu ditampilkan sama
kalau dalam teori komunikasi kita ada bilang bahwa kalau kita sudah sering lihat iklan yang sama, itu tuh dengan otomatis kita akan mengignore pesan itu. Gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dihindari dan perlu ada breakthrough keluar ya, punya unique position untuk masing-masing caleg, terutama mungkin kalau capres atensinya sudah banyak gitu. Tapi kalau caleg, kalau kita cuma satu di antara 1.000 orang yang menampilkan wajah dan dengan partainya, gimana audiens, apalagi anak muda sekarang mau melihat kita gitu. Jadi ini mungkin pesan untuk para caleg, saya rasa ada kesempatan, ada opportunity untuk break di media sosial ataupun di media, di ruang nyata gitu ya. Tapi banyaklah ini opportunity yang bisa diolah di situ sebenarnya. Gitu. Lagi-lagi kalau ngomongin media sosial memang bicaranya inovasi, konten-konten itu nggak bisa flat-flat aja gitu ya kalau mau diperhatikan oleh para penikmat media sosial. Dia harus memang eye catching, ear catching dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan bersama oleh para politisi.